Itu doanya. Ilahi ya Allah Tuhan kami, lain tolak tadi, kalau kau mengejarku didambi dengan sebab dosa, la'atlubannaka bi'afwika, maka saya mengejarmu dengan ampunan. Gitu. Allah menindak kita karena dosa, tapi kita mengejar Allah karena ampunannya. Jadi maksud la'atlubanna biso'atika. Jadi magfiratuka awsa'u min dunubi. Kata Abdurrahman bin Atiyah, li'anna magfirataka, sesungguhnya ampunanmu, awsa'u itu lebih luas, min dunubi dibandingkan dengan dosa saya. Bukan dalam arti dosa kita kecil, tapi dosa kita besar dibandingkan dengan ampunan Allah, masih luas ampunan Allah. Jadi gini, pasir laut itu luas, tapi sebanyak apapun pasir laut masih banyak ampunan siapa? Allah. Hanya ada doa tobat. Allahumma gfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Gitu. Allahumma gfiratuka ya Allah, ampunanmu awsa'u itu lebih luas min dunubi dibandingkan dosaku. Memang dosaku banyak sekali, tapi masih banyak kan ampunanmu. Itu apa itu namanya? Optimis. Besar harap, besar enggak putus asa. Gua neraka ya neraka, emang manusia yang paling bejat gua. Biarin dah gua mah itu aja kan neraka. Kayaknya udah gak diampuni dosa gua. Salah. Karena masih banyak ampunan Allah daripada dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak pasir yang ada di lautan. Ini nih, jadi kabar gembira bagi orang yang berdosa. Bagi orang yang berdosa ada harapan tobat, ada rencana tobat. Ini masih ada peluang untuk apa? Untuk diampuni oleh Allah. Sebab dosa kita ini dibandingkan dengan ampunan Allah masih banyak ampunan siapa? Binatang di daratan ini laut banyak, sampai kita nggak sanggup ngitungnya, Pak. Binatang yang di darat, tapi masih banyak binatang di mana? Di lautan. Bukan dalam arti binatang yang di daratan itu sedikit, banyak, cuma masih banyak kan binatang yang ada di mana? Di lautan. Bukan dalam arti dosa kita sedikit, dosa kita banyak, tapi masih banyak kan ampunan Allah. Ada orang membunuh 99, datang ke Ustaz, teman Ustaz mah ya itu wawasannya sempit, banyak kita baca kitabnya jarang. Ustaz, saya mau tobat, saya udah bunuh 99, kira-kira diampuni gak dosa saya? Itu udah kebangetan dosa, kagak ditebas tuh leher Ustaz, pas jadi 100. Kepala ngapain diampuni kagak? Ke neraka pasti, ke surga gak bakal. Rangka lagi di jalan, datang Ustaz yang penuh wawasan, datang Ustaz yang banyak mutola'ah kitab, mengerti tentang sifat-sifat Allah Maha Pengampun. Nanya, Ustaz, saya kemarin udah nanya ke Ustaz, apa diterima tobat saya?
karena saya udah membunuh 99. Kata Ustaz itu enggak, katanya sekalian dibunuh gitu Ustaz. Kata Ustaz yang ditanya, terus kamu mau apa sekarang? Saya mau tobat, masih diterima enggak? Andai kata dulu makhluk yang ada di dunia dibunuh sama kamu, tapi kamu tobat, Allah masih menerima tobatmu. Masih menerima apa? Tobatmu. Kecuali taubatnya udah terlambat. Terlambatnya udah roh lewat tenggorok. Kalau udah roh lewat tenggorokan itu terlambat. Lagi sekarat baru taubat. Itu makanya tubuh malam dipanggil. Taubatlah sebelum roh lewat tenggorokan. Abdul Rahman bin Atiyah doanya begitu. Dalam doanya, dalam munajatnya, Ilahi, ya Allah Tuhanku, la in talabtani bidambi, andai kata Engkau mengejarku karena dosaku, la atubannaka bi'afika, aku mengejarmu dengan pemaafmu. Li'anna maghfiratuka awsa min dunubi, sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa. Wala in talabtani bibakhil yamna'ul wajib aw na'usail mimma fadola indi, andai kata kau mengejarku karena aku bakhil, pelit. Al-bakhil adullah walau kana abidah. Orang pelit itu musuh Allah walaupun rajin ibadah. Puasa Senin Kamisnya mah rajin, tapi ke manusia pelitnya, tak punya perkira-kira. Kalau ngasih gak dengan perhitungan, aku ngasih cukup rokok sebungkus, cukup aqua sebotol. Ini saking hitungan, saking beli. Tapi buat tahajudnya mah rajin. Puasa Senin Kemisnya lah. Itulah yang disebut musuh Allah. Walau kan abidan, walaupun rajin ibadah. Nah Allah mah kita rajin tahajud dengan agung Allah. Allah udah sempurna keagungannya. Ya? Sempurna keagungannya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang itu merasa tertolong. Merasa apa? Tertolong. Kalau kita tahajud semalam, Allah terbantu enggak? Merasa aku udah ngebantu Allah. Allah enggak butuh bantuan. Allah enggak butuh suntikan. Kita ini butuh, manusia ini butuh suntik, butuh bantuan. Allah. Padahal mah pelit gak nambah kaya. Gak nambah apa? Gak nambah kaya. Malah pelit itu mengundang malapetaka. Allahu Akbar. Ini. Jadi walain talabtani bibahid, andai kata kau ngejarku karena aku pelit, biman'il wajib, menghalangi kewajiban, au man'isajil, atau melarang yang minta, mimma fadolla inti, dari apa yang aku lebih. Aku udah lebih dipinta tapi kagak ngasih. La'atlubannaka bisokhwatika, aku akan mengejarmu dengan kejembaranmu, dengan barahannya. Allah itu kalau ngasih kita dikasih. Orang sholat dikasih rezeki, orang gak sholat dikasih rezeki. Allah Aibikaromika, dengan kemuliaanmu. Walain adkhalatani naro, kalau engkau memasukkanku ke dalam neraka, la akhbartu,
ahlan nar, aku akan informasikan ke ahli neraka bi anni ahabba, bahwa aku cinta kepada engkau ya Allah. Andai kata saya dimasukin ke neraka, tapi saya akan ngomong di lingkungan ahli neraka bahwa aku cinta Allah. Ahli neraka bingung, masa orang cinta Allah masuk neraka? Ini munajatnya Abdurrahman bin Atiyah. Allah. Jadi dia tuh mengejar-ngejar keyakinan dengan keagungan Allah dan maha pengampunnya Allah, maha pemaafnya Allah. Apa-apa. Saya di neraka, tapi saya di neraka akan ngomong ke seluruh ahli neraka, saya ini sangat mencintai Allah, cuma saya terpeleset karena dosa. Malaikat Jabariyah pun bingung, masa orang cinta Allah masuk neraka? Ayo. Wal maqalatu sabi'atu ansar, maqalah yang ke-17. Kila disebutkan as'adun nas man lahu qalbun alimun, paling mulianya, paling beruntungnya manusia man itu orang lahu kaitu man qalbun hati alimun yang mengetahui, wa badanin sabirun dan badan yang sabar ala taati melaksanakan taat. Dan gua udah naik tiket dipakai terawih, tapi maksain terawih mengkulur masih ingat sama dia, walaupun ngeritik, walaupun bergetar, tapi tetap masih bisa, dan diri masih bisa ibadah, dipaksain gitu. Memang agama tidak memaksa, tapi kita mah harus maksain. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Iya, hukum tidak maksa, tapi yang bersangkutan harus memaksakan. Sebab kalau nggak maksain mah kagak bisa. Jadi orang yang paling beruntung hatinya alimun, wa badanun sabirun, badannya sabar, dipakai toh. Itu tiap ngaji perasaan pegalnya bukan main. Kenapa nonton bola 2 jam? 2 jam itu kacang habis sekantong aja gak terasa. Nonton bot, begitu udahnya udah. Tapi kalau ngaji lama udahan, ya lama. Udah umpat geser sana geser sini. Pegel kalau dibawa ngaji, dibawa sol, dibawa wirid, dibawa munajat. Nah ini wa badanun sabirun, badan sabar ala taati, untuk melaksanakan wa qanaatin, dan qanaah bima fil yadi, dengan rezeki apa yang ada di tanganku. Qanaah menerima apa adanya, itu qanaah. Maka nama cabe alhamdulillah, maka nama cabe alhamdulillah. Pokoknya mah yang penting nih nikmat. Bukan dalam arti orang qanaah nggak boleh makan daging. Boleh, cuman definisi qanaah, wal qanaatu bima fil yadi min kismatillah, nerima apa adanya yang ada di tangan kita, bagian dari Allah. Wasukunul qalbi inda adamil malufat, tenangnya hati ketika tidak ada lauk yang enak, enggak ngegerutu. Amat sampai bulat gini mah, amat sampai bulat gini
Nikmat apalagi cabai bulat diperlukin daging, itu lebih apa? Apalagi diperlukin cabai. Apa baik, yang penting nih nikmat. Allah, belajar. Hanya kalau jadi santri, jadi ustaz, jadi kiai harus siap miskin, siap kaya. Jadi kaya jangan sombong, jadi miskin jangan arang. Sebab di santri dididik, jadi santri itu melarat. Gak orang kaya, gak orang miskin. Santri dulu itu. Kalau santri sekarang mah ada kamarnya lagi ber-AC. Kamar lagi ber-AC. Ada VIP. Yeah. Dulu mas saya ingat dulu, tahun 75 ada orang kaya pesantren bawa ke wali. Bawa tahu wali? Katel. Terus bawa minyak. Sejulikan demi minyak, diusir sama kiai. Pulang, jangan ngasih contoh nggak benar ke santri yang miskin. Di sini bukan pamer-pameran kaya, di sini bukan tempat poya-poya. Kalau urusan nikmat nggak perlu bawa minyak sejelikan. Pedak ditumpangin di liwat pun bisa nih. Itu santri dulu. Kan kadang mah kelas-kelas santrinya. Bener ya? Kayu santri sekarang mau pesan di WA itu, Pak, minta dencis. Ya, minta apa lagi? Abon. Kita ada tuh abon kadal. Abon kan? Santri sekarang beda, Pak. Gaul kali ya? Gaul. Santri dulu pegang jengkol nggak ada, tinggal daunnya. Pucuk jengkol dipetik. Dipakai lah. Pakai lawan. Makanya santri dulu tuh kuat, miskin kuat, kaya kuat. Kan kok kaya kuat? Ada loh yang jadi orang kaya gak kuat. Jadi apa? Sombong, angkuh. Sombong berarti gak kuat jadi orang kaya. Gak kuat jadi orang miskin. Menghalalkan segala cara, yang penting dapat ampau. Wa imanuhum fi amro. Iman tergantung ngaku ge ahli tasawuf, tapi ngejar-ngejar amplop. Orang tasawuf nggak dilarang menerima amplop, tapi siapapun dilarang menjual belikan ayat dengan amplop. Hati-hati ya. Ayo didik anak siap miskin, siap kaya. Miskin udah biasa. Kita belasan tahun makan gak pakai piring dong. Pakai apa? Daun pisang. Gak pakai sendok, pakai bambu dikocek-kocek nih. Apalagi pengen sayur labu kayak dibejek-bejek taruh di nasi ya. Jadi apa? Jadi kayak muntah kucing ya. Tapi nikmatnya kayak apa itu? Katanya kata guru dulu itu diludahin bidadari bisa jadi nih nikmat. Allah. Sekarang mah boro-boro masalah gitu. Minum bekas kiai aja sekarang santri nggak pada mau. Apalagi kiainya bengek. Kalau dulu mah kan minum bekas kiai berebutan. Apa katanya? Barokah. Kan enggak, santri milih-milih. Wah, jangan kiainya bengek itu. Entar nular. Beda. Makanya sekarang tuh anak udah cenderung logika, bukan iman. Ini besok ngadepin puasa, jangan pakai akal. Udah pasrah aja. Masa dia ibadah dari sini kiamat orang kagak ibadah dari kasih izin. Benar? Ini mau puasa pada ngeluh. Pakai ngomong mah besok mah di rumah lu aja diam ya, di rumah mak lu diam. Biar gua gak terlalu pusing beban biaya. Numpang hidup di rumah mak lu sebulan. Biarin gua di rumah gua. Iya. Karena akal. Tapi kalau iman, wah siap-siap ngadepin bulan barokah. Pantesan ada hadis ngomong gini, siapa yang gembira datangnya Ramadan haram masuk neraka. Loh gampang ya, selamat dari neraka. Bukan gampang, yang sulit gembiranya masuk bulan Ramadan. Coba tanya tiap orang, gimana rasanya rumah
ngeluh semuanya kayak mana beras mahal, mau puasa. Aturan bergembira, kata-kata ngeluh mau datangnya buat. Kenapa? Karena pakai logika dan realita, tidak menggunakan iman. Gunakanlah iman. Panjang imanan wahtisaban. Bukan pahman wa aklan, tapi imanan wahtisaban. Arti iman percaya wahtisaban ngarep rahmat ridho. Kalau pahman wa aklan ngerti dan cerdik, itu mah banyak gagal bulan Ramadannya kalau menggunakan akal. Sadaqallahu